Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Syifa Zahra. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Hukum Keluarga Islam kelas A. Saya akan menjelaskan materi mengenai aliran Murji'ah. 1. Pengertian Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata arja'ah, yurji'i, irji'ah yang berarti menunda atau memberi harapan dan juga mengesampingkan. Yang dimaksud menunda di sini adalah aliran Murji'ah. Maksudnya ialah ia menunda dalam menghadapi para sahabat yang bertentangan mengenai kafir. Mereka tidak mengeluarkan pendapat siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Sikap mereka adalah menunda dan menangguhkan penyelesaian persoalan tersebut di hari akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, arti yang kedua adalah memberi harapan. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa memberi harapan di sini adalah ia memberikan harapan kepada orang-orang Islam yang berbuat dosa dan tidak menyebabkan mereka menjadi kafir. Mereka tetap menjadi mukmin dan tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu mengesampingkan. Maksud dari mengesampingkan di sini adalah aliran Murji'ah ini menganggap yang penting dan yang diutamakan adalah iman, sedangkan amal dan perbuatan hanya merupakan soal yang kedua. Dan menentukan mukmin atau kafirnya seseorang itu adalah imannya, bukan karena perbuatannya. Dengan kata lain, perbuatan itu berada di belakang, dan yang paling utama adalah keimanan seseorang. Nah, yang kedua yaitu asal-usul aliran Murji'ah. Lahirnya Al-Murji'ah sebagai suatu aliran teologi Ali bin Abi Thalib yang tidak menyetujui gencatan senjata dalam perang Siffin melawan Muawiyah. Hal ini sama dengan pernyataan Fadlur Rahman bahwa reaksi atas Khawarij ini menimbulkan dukungan terhadap para sikap pasif atau minimal non-aktivis masyarakat yang dikenal sebagai irja. Aliran teologi Al-Murji'ah ini, sebagaimana juga Al-Khawarij, pada mulanya ditimbulkan akibat dari kasus politik, yaitu ingin menggantikan Utsman bin Affan yang telah wafat, menggantikan Khalifah Utsman bin Affan yang telah wafat. Nah, dari situ muncullah kaum Al-Khawarij yang berbalik memusuhi Ali bin Abi Thalib akhirnya membentuk golongan tersendiri yang bernama aliran atau golongan Syiah. Tetapi walaupun Syiah dan Khawarij bertentangan atau bermusuhan, namun mereka sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah, tetapi dengan motif yang berlainan. Al-Khawarij menganggap bahwa Bani Umayyah menyeleweng menyeleweng dari ajaran Islam, sedangkan Syiah menentang Bani Umayyah karena memandang mereka lebih merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya. Nah, aliran Murji'ah ini, timbullah golongan atau aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini bersikap netral terhadap pertentangan yang terjadi di antara kaum Khawarij dan Syiah. Al-Khawarij berpendapat bahwa setiap seorang pendosa besar itu dikatakan sebagai kafir dan tidak ada tingkat keimanannya. Begitu juga dengan aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah bersikap netral atas pertentangan yang terjadi antara Khawarij dan kaum Syiah. Al-Murji'ah berpendapat bahwa mereka
Al-Murji'ah berpendapat bahwa para sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak keluar dari jalan yang benar tentang siapa yang sebenarnya bersalah. Mereka memilih atau memandang lebih baik menunda penyelesaian persoalan mereka kepada Tuhan di akhirat kelak. Nah, yang ketiga yaitu ajaran pokok aliran Al-Murji'ah. Aliran Al-Murji'ah atau aliran Murji'ah ini memiliki tiga ajaran pokok, yaitu mengenai iman, mengenai kekufuran, dan mengenai dosa besar. 1. Iman. Al-Murji'ah berpendapat bahwa jika seseorang pendosa besar itu tidak dapat dikatakan kafir jika di dalam hatinya masih terdapat iman. Yang kedua yaitu mengenai kekufuran. Seorang muslim walaupun ia mengatakan atau menyatakan secara lisan mengenai kekufuran, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai kafir karena iman itu berada di dalam hati, bukan berada di bagian tubuh manusia seperti mulut kita atau tangan kita. Nah, yang ketiga yaitu mengenai dosa besar. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukanlah kafir dan mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka hanya akan dihukum sesuai dengan dosa mereka masing-masing. Hal itu dapat memberikan harapan kepada sang pendosa besar agar bertobat dan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, itu ajaran-ajaran pokoknya. Lanjut ke perkembangan aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini perkembangan aliran Murji'ah. Nah, selanjutnya aliran Murji'ah juga mengalami perkembangan, yaitu menjadi banyak sekte-sekte kecil. Nah, secara garis besar, aliran Murji'ah ini terbagi menjadi dua golongan lagi, yaitu aliran Murji'ah moderat dan aliran Murji'ah ekstrim. Aliran Murji'ah moderat berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukanlah kafir dan tidak dapat dikatakan sebagai kafir jika masih ada iman di dalam hatinya, dan mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka hanya akan dihukum sesuai dengan dosa mereka. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah ekstrim. Aliran Murji'ah ekstrim itu berpendapat bahwa setiap muslim yang beriman kepada Allah dan menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dapat dikatakan sebagai kafir karena iman itu berada di dalam hati dan bukan di bagian tubuh seperti mulut atau tangan. Nah, tokoh utama dari aliran Murji'ah moderat itu adalah Abu Hanifah, dan aliran Murji'ah ekstrim Jahm bin Safwan. Nah, aliran Murji'ah ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Nah, sisi positifnya itu yang pertama, tetap mengakui adanya Allah dan Rasulnya, atau selagi kita mengucapkan kedua syahadat, berarti kita bukanlah seorang kafir. Yang kedua, sisi positifnya adalah pelaku dosa besar tidak akan kekal dalam neraka, sehingga memberikan peluang kepada pendosa besar untuk bertaubat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sisi negatifnya yaitu yang pertama, walaupun
mereka sudah menyatakan kekufuran, tetapi mereka masih Islam atau tidak bukanlah kafir. Hal itu merupakan tidak benar atau bertentangan dengan ajaran yang ada. Yang kedua yaitu sembahyang bukanlah ibadah kepada Allah, karena mereka berpendapat bahwa yang paling utama adalah iman. Jadi mereka itu tidak perlu bersembahyang lagi, atau mereka tidak perlu bersedekah atau melakukan hal-hal baik. Hal ini aliran Mu'tazilah juga berpendapat bahwa tidak ada pertambahan atau pengurangan iman seseorang. Hal ini bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang berpendapat bahwa iman itu dapat berkurang dan bertambah. Contohnya, jika kita ingin menambahkan iman kita bisa bersembahyang, bersedekah, atau hal-hal yang berupa kebajikan. Nah, hal yang dapat mengurangi iman kita yaitu dengan kita melakukan maksiat atau dosa. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.